Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Muhammad Fajar Kusuma Wira Saputra, NPM 1920 30181, saya dari Universitas Pasundan Bandung. Saya ingin menjabarkan bahwa kenaikan BBM pada tahun 2022 ini agak pesat dari 7.650 liter menjadi 10.000 per liter. Dilansir dari Jakarta CNBC Indonesia, pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak atau BBM, penugasan, subsidi hingga non-subsidi. Penyesuaian harga BBM tersebut berlaku 1 jam sejak diumumkannya pada Sabtu, tanggal 3 bulan 9 2022, yang ini berlaku sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Adapun ketiga BBM tersebut yang naik, yang pertama ada Pertalite, Solar hingga Pertamax. Rinciannya, Pertalite naik dari 7.650 per liternya menjadi 10.000 per liter. Kemudian Solar dari 5.150 per liternya menjadi 6.800 per liternya, dan yang terakhir Pertamax dari 12.500 menjadi 14.000 per liternya. Kemudian pada tanggal 3 bulan 9 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan terus menghitung anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk 2022. Hal ini mengingat harga ICP terus naik dan turun. Sebelumnya peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2022, pemerintah melipat gandakan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi. Dalam hal ini subsidi dan LPG meningkat dari 77,5 triliun menjadi 149,4 triliun, dan subsidi listrik meningkat dari 56,5 triliun menjadi 59,6 triliun. Kemudian kompensasi BBM dari 18,5 triliun hingga menjadi 252 triliun. Kompensasi listrik dari 0 hingga 41 triliun. Sehingga total subsidi di kompensasi BBM, LPG, dan listrik itu mencapai 502,4 triliun. Diungkap dari Menteri kita pada kesempatan tersebut. Lebih lanjut, Menteri kita menjelaskan bahwa 5,024 triliun dihitung berdasarkan rata-rata ICP yang bisa mencapai 14.700 serta volume Pertalite diperkirakan akan mencapai 29 juta per liter. Volume solar bersubsidi 17,44 juta kilo per liternya. Namun harga ICP turun pada tahun 2021, maka rata-rata tahun ICP Indonesia menjadi sekian. Kalaupun ICP turun hingga $90 barel, maka keseluruhan rata-rata ICP Indonesia masih di $97 atau barel. Dengan perhitungan ini, angka kenaikan subsidi dari 502 triliun masih akan tetap naik menjadi 653 triliun jika harga ICP adalah rata-rata $99 atau barel, sedangkan jika harga ICP $85 barel sampai Desember 2022, maka kenaikan subsidi menjadi 640 triliun. Per 29 Agustus 2020, merujuk pada Global Petrol Price, berikut harga rata-rata BBM negara Asia Tenggara yang paling mahal dan yang paling murah sebelum kenaikan pada tahun 2022. Ada di peringkat pertama Singapura dengan total $1.960 atau 29.170.000. Adapun Laos $1.706 atau 25.390. Adapun Filipina $1.308 atau 19.466. Adapun Myanmar $1.307 atau 19.000 sekian. Adapun Kamboja dari $1.288 atau bisa dikatakan 19.169. Dan adapun Indonesia dengan harga $1.163 atau 17.308. Dan dilansir juga, data di atas memiliki perbedaan antara Global Petrol Price 15 Agustus 2022. Sebelumnya rata-rata harga BBM Myanmar 17.865 per liternya dan menempatkannya di peringkat ke-6 sebagai negara Asia Tenggara dengan harga BBM termahal. Namun 2 minggu kemudian pada tanggal 29 Agustus 2022, rata-rata harga BBM di Myanmar mencapai 19.452 dan menempatkannya di peringkat keempat.
Sementara di Singapura tetaplah menjadi negara rata-rata BBM termahal di Asia Tenggara. Dengan begitu, hanya Vietnam dan Malaysia yang memiliki rata-rata BBM lebih rendah daripada Indonesia. Menurut Wage Center, Singapura menjadi salah satu negara Asia Tenggara dengan gaji rata-rata tertinggi pada 2022. Sebesar 4.585 dolar AS atau sekitar 68 juta per bulan, setara dengan kurang lebih 14 juta. Kurs 1 dolar AS sama dengan 10.000. Badan statistik lokal menunjukkan bahwa sekitar 1,3 juta orang asing terus-menerus bekerja dan berbisnis di Singapura. Tingginya besaran gaji yang membuat banyak para pekerja memilih untuk bekerja di Singapura. Mengapa saya simpulkan menjelaskan perihal tentang gaji di Asia Tenggara? Kalau dikatakan memang gaji-gaji di Asia Tenggara lebih besar untuk negaranya, melainkan di Indonesia kita bisa lihat gaji paling besar kita ambil contoh ada 3-4 juta, melainkan dengan harga BBM yang sekarang naik menjadi 10.000 per liternya. Untuk kaum menengah itu mungkin masih bisa jadi pertimbangan, apalagi untuk kaum atas, mereka masih bisa untuk meminimalisir gaji mereka untuk bahan bakar bersubsidi. Untuk kalangan bawah mungkin bisa jadi mereka masih berpikir untuk membeli bahan bersubsidi dengan harga yang lumayan cukup mahal per liternya. Adapun yang saya sampaikan juga bahwa di Indonesia yang saya lihat mereka berdemo, mereka meminta hak mereka sebagai pekerja, mereka meminta hak mereka sebagai manusia, bahwa mereka ingin diperhatikan selayaknya. Contoh, pada saat kemarin mereka berdemo untuk kenaikan harga BBM karena saya melihat yang pertama ada satu yang saya lihat ada beberapa perihal yang mereka demokan. Pertama, memang kenaikan BBM yang cukup melonjak. Jadi itu mereka berdemo atas dasar ingin meminta keadilan pada pemerintah. Mungkin sekian itu yang bisa saya sampaikan perihal tentang kenaikan BBM pada tahun 2022 ini. Saya Faizra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.